Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema, yaitu peminatan jurusan IPA dan IPS di SMA Madya Bakti. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar peserta didik dapat memilih jurusan IPA atau IPS dengan baik dan tepat. Ada beberapa pertimbangan dalam memilih peminatan jurusan IPA ataupun IPS. Namun, sebelum itu, kita dapat melihat alasan utama dari pembagian jurusan IPA ataupun IPS adalah agar kalian bisa lebih fokus dalam belajar dan mendalami ilmu tersebut. Untuk itu, pertimbangkan beberapa hal berikut sebelum kalian memilih peminatan jurusan IPA atau IPS. Pertimbangan yang pertama adalah bakat dan minat. Sebelum memilih jurusan, pastikan kalian mengenal kemampuan dan bakat pribadi masing-masing. Bagaimana caranya? Kalian bisa melihat kembali nilai rapot saat kalian duduk di bangku SMP, yaitu sejak kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kalian dapat cek nilai mana sajakah yang lebih baik antara IPA ataupun IPS. Dari nilai-nilai tersebut, kalian bisa mengetahui bahwa kemampuan kalian lebih mengarah ke jurusan mana. Selain faktor nilai, kalian juga bisa mengikuti berbagai tes minat dan bakat. Pertimbangan yang kedua adalah cita-cita. Setiap orang pasti memiliki cita-cita atau mimpi sejak kecil, tapi seiring berjalannya usia dan pengalaman, cita-cita pun bisa ikut berubah. Mimpi ini punya andil dalam pengambilan keputusan, jadi jangan sampai kalian remehkan ya. Dan mengapa begitu penting? Cita-cita mencakup goal atau tujuan dan impian yang hendak diwujudkan. Kalian akan termotivasi untuk mengerahkan segala potensi secara maksimal untuk meraih tujuan tersebut. Dengan adanya cita-cita, berarti kalian memiliki harapan. Kalian akan jadi tahu ke arah mana harus melangkah. Cita-cita akan membuat kalian lebih fokus mencapai satu tujuan yang pasti. Pertimbangan yang ketiga adalah buang jauh-jauh mitos tentang IPA dan IPS. Kita pasti sering mendengar mitos-mitos mengenai jurusan. Ada yang mengatakan bahwa anak IPA itu orangnya pintar dan gemar belajar. Sedangkan anak IPS banyak main dan nongkrong. Ada juga yang beranggapan bahwa jurusan IPA lebih populer daripada jurusan IPS. Padahal kedua jurusan tersebut sama populernya. Mengapa demikian? Banyak anak IPS yang bisa menjadi pemimpin yang baik dan hebat di negeri ini, dan anak IPS dapat menjadi pengusaha sukses dan menjadikan anak IPA sebagai karyawannya. Jadi, buang jauh-jauh ya mitos mengenai IPA dan IPS yang bisa mengganggu dalam menentukan pilihanmu. Pertimbangan yang keempat adalah orang tua. Mungkin kalian sering bingung karena pilihan kalian dan orang tua saling bertolak belakang. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi bila antara anak dan orang tua saling mengerti. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya untuk masuk jurusan IPA, sedangkan anaknya sendiri ingin masuk jurusan IPS. Namun karena keduanya tidak terbuka, terjadilah perbedaan pendapat. Untuk menghindari hal itu, kalian dapat terbuka sejak awal jika ingin masuk jurusan IPA atau IPS. Bicarakan baik-baik mengenai alasan di balik pilihanmu. Sebenarnya orang tua insya Allah akan mengikuti pilihan anak asalkan pilihan tersebut memiliki alasan yang kuat dan didasari oleh pemikiran yang matang. Pertimbangan yang kelima adalah jangan ikut-ikutan teman. Kerap kali banyak yang merasa salah jurusan berawal dari ikut-ikutan teman. Ingat, masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri, bukan teman.
Kalian adalah penentu sukses tidaknya diri kalian di masa depan. Memang sedih kalau harus berpisah dengan sahabat karena beda jurusan. Tapi jika itu membuat diri kalian menjadi susah, lebih baik tidak usah. Jadi ikuti kata hati ya. Setelah kita membahas mengenai pertimbangan dalam hal memilih peminatan jurusan IPA ataupun IPS, kita juga dapat melihat beberapa persamaan dan perbedaan antara jurusan IPA maupun IPS. Ada beberapa persamaan kemampuan pada jurusan IPA dan IPS. Yang pertama adalah kemampuan berhitung. Pada jurusan IPA, fokus menghitung pada mata pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Sedangkan di jurusan IPS, fokus menghitung pada mata pelajaran matematika, geografi, dan akuntansi. Keduanya memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Persamaan yang kedua yaitu kemampuan menghafal. Pada jurusan IPA, hafalan ada di mata pelajaran biologi, dan rumus-rumus dari mata pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Sedangkan jurusan IPS lebih banyak menghafal dan memahami suatu konsep. Persamaan yang ketiga yaitu kemampuan berbahasa asing. Kemampuan bahasa asing sangat penting bagi kalian baik di jurusan IPA maupun IPS. Minimal kemampuan bahasa Inggris yang akan selalu digunakan setelah lulus SMA nanti. Persamaan yang keempat yaitu kemampuan berkomunikasi. Jurusan IPA maupun IPS harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang baik, dan komunikasi ini dapat diasah dengan cara mengemukakan pendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan, kerja kelompok, dan sebagainya. Persamaan yang kelima yaitu kemampuan menganalisa suatu masalah. Jurusan IPA maupun IPS harus memiliki kemampuan menganalisa suatu masalah. Namun ketika belajar, keduanya memiliki permasalahan yang berbeda untuk dianalisa. Untuk jurusan IPA biasanya akan menganalisa permasalahan dalam fisika dan kimia. Sedangkan untuk anak IPS terbiasa menganalisa suatu hal di masyarakat. Kali ini, mari kita melihat perbedaan antara jurusan IPA dan IPS. Yang pertama, mata pelajaran program penjurusan. Untuk jurusan IPA, terdapat mata pelajaran yaitu ilmu fisika, ilmu biologi, dan ilmu kimia. Sedangkan untuk jurusan IPS terdapat mata pelajaran ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, dan ilmu geografi. Perbedaan yang kedua yaitu bidang karir saat melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk lulusan jurusan IPA, biasanya akan melanjutkan ke jenjang kuliah dengan jurusan teknik, kedokteran, MIPA, dan ilmu eksak lainnya. Sedangkan lulusan IPS biasanya akan melanjutkan ke jenjang kuliah dengan jurusan hukum, ekonomi, manajemen, politik, sejarah, dan lainnya. Perbedaan yang ketiga yaitu kepribadian. Untuk jurusan IPA cenderung memiliki kepribadian pemikir, idealis, kaku, serius, dan lebih hard work dalam belajar. Untuk jurusan IPS cenderung memiliki kepribadian humoris, kreatif, memiliki jiwa sosial, dan solidaritas yang tinggi. Nah, demikian pembahasan kita kali ini mengenai peminatan penjurusan IPA dan IPS. Semoga hal tersebut dapat bermanfaat bagi kalian, sehingga kalian dapat memilih jurusan IPA ataupun IPS dengan baik dan tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.